Struktur kekuatan keluarga merupakan kondisi struktur keluarga yang menggambarkan adanya kekuasaan yang digunakan untuk mengontrol dan mempengaruhi anggota keluarga lainnya dalam sebuah keluarga. Setiap individu dalam keluarga memiliki kekuatan untuk mengubah perilaku anggotanya ke arah yang lebih positif dalam hal perilaku dan kesehatan. Adapun faktor yang mempengaruhi dalam struktur kekuatan keluarga meliputi 1. Kekuatan hukum atau kekuatan kewenangan hukum. Kedua, referent power. Ketiga, reward power atau kemampuan menghargai. Dan keempat, mari kita simak dan cermati kasus berikut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang. Baik, itu ya, ini saya berbicara dengan anak Vivi, jadi juga kedua orang tuanya. Ya, betul. Dengan Bapak siapa, Pak? Saya Pak Dodi, istri saya Bu Salsa, ini anak saya Finis. Baik. Sebelumnya perkenalkan, saya Narsilvi. Saya perawat yang ditugaskan untuk menemui keluarga dari Nona Finis. Baik, Bapak, Ibu dan juga Nona Finis, saya ingin memulai ya. Nanti kita akan sedikit berbincang dan juga saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait anggota keluarga yang mengendalikan dan siapa saja yang berperan dalam pengambilan keputusan kegiatan sehari-hari Bapak, Ibu dan juga Nona Finis. Sehingga Nona Finis ini ikut terdampak kurang baik itu pada kesehatannya. Untuk itu kita akan berbincang kurang lebih selama 30 menit ke depan. Tujuannya agar kami dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang ada di keluarga ini. Apakah Bapak, Ibu dan juga Nona Finis bersedia? Sepertinya saya. Baik, Bapak, Ibu dan juga adik, saya ingin menjelaskan dahulu. Di sini nanti saya akan memberikan pertanyaan. Mohon dijawab dengan sebenar-benarnya ya Pak, Bu. Dan saya harap tidak ada yang ditutup di sini ya Pak. Perbincangan pada siang ini akan saya jaga kerahasiaannya dari siapapun. Lancarnya perbincangan hari ini dapat berdampak baik pada keluarga dari Bapak, Ibu dan juga anak sendiri. Apakah Bapak dan Ibu sudah paham dan setuju? Saya kira kami sudah paham dan setuju. Baik, Bapak, Ibu, di sini Nona Finis ini terdiagnosa medis yaitu anxiety disorder. Hal ini membuat Nona Finis ini merasa cemas dan juga ketakutan yang berlebihan. Masa anak saya itu tidak pernah loh melihat anak saya ini takut atau cemas yang berlebihan kan mungkin. Mungkin kita bisa mendengarkan dulu penjelasan dari Nona Finis apa yang dia rasakan selama ini. Saya duduk dengan anak saya. Sekarang ini saya sedang juga masuk ke sesuai dengan saya duduk dengan mas. Saya pikir 2,6 itu saya tidak yang saya dapatkan Itu ya Nona Finis. Jika Nona Finis melihat kedua orang tua Nona Finis bertengkar, perasaan Nona Finis bagaimana? Saya tuh cemas mas, saya tuh takut. Kadang saya tuh pengen untuk telinga saya sekencang-kencangnya agar saya tuh tidak mendengar pertengkaran kedua orang tua saya. Terus kadang saya juga pengen keluar rumah. Saya tuh punya niatan buat keluar rumah karena saya yakin pasti pertengkaran itu tuh bakal terulang kembali gitu mas. Tapi saya juga mikir, misal saya keluar dari rumah, saya mau kemana? Baik, Nona Finis seperti yang sudah saya jelaskan bahwa Nona Finis ini mengalami anxiety disorder. Salah satu yang dapat menyebabkan anxiety disorder ini yaitu
Kemungkinan karena tekanan dari keluarganya. Selanjutnya, saya ingin bertanya kembali kepada Nona Fitris, bagaimana perasaan Nona Fitris setelah mengetahui bahwa Nona Fitris mengalami anxiety disorder? Awalnya saya tuh nggak berani harus datang ke psikiater. Saya pikir kan karena saya itu banyak tekanan, saya juga sekarang juga banyak pikiran soal kuliah. Tapi kok lama-kelamaan itu cemas saya itu jadi berlebihan gitu Mas. Terus juga berpengaruh ke pola tidur saya, pola tidur saya itu jadi kacau gitu Mas. Terus ya sudah saya memerlukan untuk ke psikiater. Pola tidur kacau seperti apa yang mengakhiri maksud? Ya kalau orang itu susah tidur Mas. Terus saya juga merasa akhir-akhir itu konsentrasi saya itu berkurang. Terus saya juga merasa panik, terus tiba-tiba nangis sendiri. Tapi saya tuh bingung penyebabnya itu apa. Baik, terima kasih Nona Fitris telah mengungkapkan perasaannya dirasakan selama ini. Saya ingin bertanya kepada Bapak dan juga Ibu, apakah betul yang dirasakan Nona Fitris ini benar terjadi di rumah? Sebenarnya keseharian saya dan istri saya itu di kantor, jadi saya kurang tahu mengenal saat di rumah. Saya cuma tahunya dia ya pola tidurnya baik, tidur selalu tepat waktu, kan sedang persiapan kuliah juga dia rajin belajar kok, tidak ada hal-hal yang mencurigakan. Baik, kalau dari Ibu sendiri bagaimana tanggapannya? Sama sih Mbak, saya kan pulang paling malam hari itu saya cek ke kamar anak saya, belum tidur, itu saya bawakan susu, terus kalau paginya sudah bangun itu saya melihat anak saya matanya seperti kurang tidur ya. Menurut saya itu karena belajar terlalu lama gitu Mbak, terlalu malam. Baik, Bapak dan juga Ibu, mungkin masih ada yang ingin dijelaskan kembali? Jadi seperti ini Mas, saya itu punya perusahaan dan memang sejak kecil saya mengelola perusahaan itu dan juga sering meninggalkan perusahaan di rumah sendiri. Namun akhir-akhir ini perusahaan memiliki banyak masalah. Saya terlalu banyak berpikir untuk memecahkan masalah di perusahaan. Ya, harus jadi perusahaan kami ini sudah tidak baik saja. Nah, saya sebagai istri dan juga keseharian saya kan di perusahaan ya Mas. Jadi saya itu berusaha untuk berpikir bagaimana cara menyelesaikan masalahnya. Dari suami saya sendiri juga kan agak kesulitan untuk menyelesaikan. Jadi kami itu sering sampaikan bahwa di rumah gitu Mas, sampaikan bahwa masalah perusahaan kami di rumah gitu, menyebabkan anak saya ini seperti itu Mas. Baik, jadi seperti itu ya. Saya ingin bertanya kembali, bagaimana untuk pengambilan keputusan dalam keluarga? Kalau pengambilan keputusan sih dari suami saya Mas. Dalam suatu pengambilan keputusan, apakah Ibu juga andil di dalamnya, Bu? Selama ini saya juga selalu ikut andil dalam mengambil keputusan, tetapi keputusan saya itu kurang didengar, kurang dipertimbangkan oleh suami saya Nas. Jadi saya merasa capek Nas, tidak diikut sertakan dalam keputusan. Baik, seperti itu ya Bu. Menurut Bapak sendiri, bagaimana keputusan istri perlu tahu dipertimbangkan, Pak? Saya tuh berpikir Mas, setiap saya mau mengambil sebuah keputusan, saya sudah mempertimbangkannya secara matang. Saya sudah memikirkan baik-baik dan juga saya tahu risiko yang akan didatangkan nanti ketika saya mengambil keputusan tersebut. Baik, saya mengerti maksud Bapak. Lalu, apakah permasalahan keputusan ini hanya karena faktor perusahaan atau memang ada faktor lainnya di rumah seperti sistem pemegang keuangan keluarga, siapa yang bertugas mendisiplinkan keluarga? Kalau untuk kebutuhan sehari-hari, misal bayar listrik, bayar air, dan juga kebutuhan sekolah anak-anak itu saya yang mengatur, yang memegang atau mengatur Nas. Dan itu juga atas keputusan dari suami saya. Terus juga untuk mendisiplinkan anak, mengajarkan anak, kami juga ikut serta dalam hal tersebut Nas. Jadi begitu ya Bu, untuk pengambilan keputusan memang sebelumnya Bapak yang mengambil keputusan. Namun masalah keuangan dan juga persoalan rumah tangga sendiri Ibu yang memegang hal itu. Gitu Ibu. Ya, betul Mas. Lalu saya ingin bertanya kembali terkait bagaimana cara keputusan itu dibuat sebelum akhirnya disepakati. Biasanya sih suami saya itu
memberitahu terlebih dahulu akan masalahnya, lalu suami saya memberikan solusi yang terbaik menurut dia, nurse. Nah, waktu dulu itu suami saya langsung memberikan solusi dan membuat keputusan. Nah, saya kan langsung otomatis menerima saja gitu. Nah, namun seiring berjalannya waktu, saya merasa keputusan saya itu juga perlu didengar, perlu dipikir. Lalu saya berusaha untuk memberikan solusi yang terbaik. Namun menurut di mata suami saya itu kurang efektif, Mas. Jadi hal ini tuh masing-masing dari kami pun tidak menyelesaikan, sehingga sering terjadi pertengkaran kecil gitu, Mas. Apakah ibu merasa selama ini keputusan yang ibu berikan ini tidak didengarkan oleh suami ibu? Saya merasa suami saya kurang mendengarkan, kurang menerima keputusan saya, Mas. Baik, begitu ya Bu. Kalau menurut Bapak sendiri dalam pengambilan keputusan perlu adanya saling kerjasama atau memang bisa dilakukan sendirian, Pak? Namanya berkeluarga kita harus bersama-sama terus sih. Sebenarnya saya sebagai pengambil keputusan tertinggi di keluarga seharusnya memang mendengarkan pendapat orang-orang rumah supaya nanti keputusan yang diambil bisa dilaksanakan sekeluarga itu dengan senang hati dan ikhlas dan seperti itu, Mas. Baik Pak, lalu menurut Ibu sendiri dalam pengambilan keputusan perlu adanya saling kerjasama atau memang bisa dilakukan sendiri, Bu? Ya, kalau dari saya sih inginnya suami saya yang mengambil keputusan, tetapi kan saya juga perlu untuk menyampaikan pendapat saya, jadi kami bisa bertukar pikiran dan juga mungkin kami bisa menyelesaikan masalah dengan kepala dingin gitu, Mas. Baik Pak, Bu, selanjutnya saya izin bertanya kepada Nafis sedikit ya. Setelah apa yang dijelaskan kedua orang tuanya, apa harapan dari Nafis? Harapan saya ke depannya kedua orang tua saya dapat bersama-sama di segala pengambilan keputusan apapun. Terus saya juga berharap kedua orang tua saya dapat menyelesaikan segala masalah itu secara baik. Saya juga berharap ayah dan ibu mengembalikan saya, Mas. Saya ingin ada sedikit waktu untuk orang tua saya kepada saya. Saya ingin di waktu malam itu saya dan juga orang tua saya dapat bercerita dalam beberapa saat. Baik, jadi harapan dari Nona Firi sendiri seperti itu ya. Lalu bagaimana tanggapan Bapak dan juga Ibu setelah mendengarkan Nona Firi ini? Ya, saya setelah mendengarkan anak saya ini, saya malah menjadi merasa bersalah, Mas. Saya kira apa yang sudah saya berikan, sudah saya lakukan untuk anak saya, ternyata anak saya tidak merasa nyaman dan aman di dalam keluarga kami, Mas. Nah, namun tuntutan pekerjaan mungkin, Mas, yang saya lakukan kedepannya mungkin juga saya akan lebih memperhatikan anak saya, Mas. Jadi tidak selalu pekerjaan yang saya perhatikan, anak saya juga saya perhatikan. Nah, mungkin juga untuk mencari jalan keluar masalah itu mungkin nanti saya akan menyelesaikan dengan kepala dingin dengan suami sehingga tidak berimbas atau menyebabkan anak saya seperti ini, Mas. Baik. Kalau Bapak sendiri, bagaimana tanggapan setelah mendengar semua perasaan dari anak Pak? Sejujurnya saya tidak percaya saya itu terlalu kalut seperti ini. Banyak yang saya korbankan ternyata dari waktu, anak saya, istri saya, bahkan keharmonisan keluarga ini, Mas. Kedepannya saya akan lebih memperhatikan lagi keluarga ini. Saya tidak akan membawa hal-hal negatif dari luar untuk masuk ke keluarga ini, dan saya juga akan melibatkan istri saya dalam pengambilan keputusan, sehingga apa yang ada di otak saya dan juga apa yang ada di otak kepala istri saya itu akan bersatu dalam pengambilan keputusan, sehingga tidak perlu lagi yang dikorbankan dalam pengambilan keputusan. Baik, Bapak sudah bagus sekali. Semoga diberikan solusi yang terbaik ya Pak untuk keluarga ini ke depannya. Baik, Nurse. Mungkin ke depannya nanti hal-hal seperti ini tidak akan kami ulangi dan mungkin menyelesaikan masalah dengan kepala dingin bersama suami saya, Nurse. Sehingga mungkin nanti anak saya bisa merasakan keluarga yang nyaman dan aman. Baik, itu sekali Ibu.
Untuk kronologis, apakah ada yang disampaikan lagi? Baik, mungkin dari Bapak ataupun Ibu ada yang ingin disampaikan lagi, Pak? Bu? Alhamdulillah, baik kalau seperti itu. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan juga Nafis atas kerjasamanya. Sehingga kita dapat memantau perasaannya masing-masing ya Pak, dari Nafis sendiri, Bapak, dan juga Ibu. Bagaimana perasaannya setelah berbincang-bincang pada siang hari ini? Saya sangat senang Mas, akhirnya saya tahu saatnya selama ini. Saya juga senang dan bersyukur Mas, karena saya sendiri mengetahui bagaimana perasaan anak saya, jadi membuat saya dan suami saya dapat memperbaiki diri lebih baik seperti itu Mas. Saya juga sadar Mas bahwa keputusan yang diambil itu tidak sepenuhnya selalu baik, dan saya akan berusaha menjadi kepala keluarga yang lebih baik ke depannya. Alhamdulillah kalau seperti itu. Apakah ada lagi yang ditanyakan? Sudah cukup. Baik, kalau begitu saya cukupi pertemuan ini. Kami akan melakukan pemantauan secara berkala untuk mengetahui perkembangan dari Lina dari sini. Kemudian dari Bapak dan juga Ibu, kalau kita bertemu di lusa pada pukul 15, bagaimana Pak? Oke, baik, terima kasih. Saya pamit dahulu ya Pak. Terima kasih Mas. Sama-sama. Bu, antarkan.